Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih bisa berjumpa dan dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan satu pemaparan informasi mengenai kejadian atau perang antara Palestina dan Israel, di mana pada berita gatra.com itu yang diberitakan pada tanggal 15 Mei 2021, jumlah korban perang atau konflik antara Palestina dan Israel ini terus bertambah. Bahkan setidaknya sedikitnya 132 orang telah meninggal dunia atau telah tewas di jalur Gaza sejak Senin. Ada 32 orang anak-anak, 21 wanita, dan 950 lainnya terluka akibat agresi Israel yang berlangsung di jalur Gaza yang dikepung memasuki hari ke-6 hari ini, Sabtu, tanggal 15 bulan 5 2021. Tentu ini menjadi satu keprihatinan karena ya namanya perang pasti akan banyak menelan korban. Kalau ini dilanjutkan terus, bahkan skalanya bisa lebih besar, akan menelan banyak korban. Memang ada beberapa aturan dalam perang yang bisa kita lihat atau bisa kita pelajari, tetapi aturan dalam perang itu sebenarnya akan efektif jikalau pihak-pihak yang melakukan perang ini mematuhi aturan yang sudah diberlakukan. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah mereka mematuhi aturan-aturan dalam perang? Misalnya tidak boleh membunuh warga sipil, tidak boleh membunuh tenaga medis, atau katakanlah orang-orang yang beragama yang tidak terlibat dalam peperangan gitu. Dalam kondisi perang sangat susah kita mengkotak-kotakan bahwa ini akan aman atau tidak aman gitu. Karena dalam kondisi perang ya pastinya yang banyak korban itu adalah masyarakat sipil gitu. Selalunya begitu. Oleh karena itu memang tidak ada cara lain adalah bagaimana menghentikan perang itu agar tidak semakin banyak menelan korban yang bisa memperburuk suasana yang ada gitu. Di berita kompas.com ini berbeda lagi. Melansir dari Al Jazeera pada hari Sabtu 15 bulan 5 2021, pagi setidaknya 137 warga Palestina termasuk 36 anak-anak telah tewas, sementara itu sebanyak 990 orang cedera. Jadi dua berita yang berbeda dalam hal jumlah korban yang ada di dalam perang. Saya yakin bahwa ini akan lebih besar ya. Mungkin ini hanya sekedar fenomena gunung es saja, yang nampak itu hanya sedikit, tapi yang tidak nampak, yang merupakan korban yang meninggal itu bisa jadi lebih banyak lagi gitu. Ya, kita berharap bahwa peperangan yang dilakukan oleh Palestina maupun Israel ini bisa dihentikan, karena bagaimanapun juga ya seperti yang saya katakan bahwa api ketemu api akan jadi arang. Ya pastinya akan, kalau diteruskan ya pasti akan ada yang menang dan ada yang kalah, tapi kita tidak melihat di situ. Kita melihat bahwa korban di sini adalah orang-orang yang tidak berdosa, orang-orang yang tidak terlibat dalam perang. Mereka jauh lebih banyak korbannya daripada orang yang terlibat dalam perang. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang harus kita pahami
bahwa kalau katakanlah kedua negara ini menerapkan namanya etika dalam perang, kita menerapkan etika dalam perang ini ya sama saja juga. Kadangkala ya omong kosong juga sih, tapi ya negara-negara di dunia telah memberlakukan tentang bagaimana etika dalam perang. Ada teori-teori dalam perang, ada yang disebut dengan ius et bellum, ada ius in bello, dan jus post bellum gitu. Jadi ada tiga ya. Yang pertama itu adalah bagaimana syarat-syarat sebuah negara itu terlibat atau ikut dalam perang gitu. Itu yang disebut dengan jus et bellum atau ius et bellum gitu. Jadi suatu negara itu harus memenuhi syarat gitu. Misalnya seperti yang kita lihat sekarang ini adalah Palestina, itu warga Palestina dianiaya, dizolimi oleh negara Israel, dan itu sudah banyak beredar videonya di Masjidil Aqsa. Itu banyak yang mengabadikan beberapa video dan foto yang dimana tentara dari militer dari Israel itu secara membabi buta melakukan perlawanan atau menyerang warga sipil yang ada di Palestina gitu. Uh, ini yang sehingga menyebabkan atau mengakibatkan marahnya orang-orang di Palestina, termasuk para petinggi di Palestina, dan ya pastinya kaum muslimin di dunia. Ini yang menjadi pertanyaan, apakah ini adalah konflik agama atau konflik kekuasaan atau konflik apa gitu. Kalau kita melihat ini memang uh, ini konflik mengenai kekuasaan di mana rakyat Palestina itu belum mendapatkan kemerdekaan secara utuh. Jadi selalu dibayang-bayangi, selalu dizalimi oleh Israel gitu. Ya kalau rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaan secara utuh, tidak mungkin orang Israel melakukan penzaliman, melakukan penganiayaan, pencaplokan wilayah-wilayah di Palestina gitu. Oleh karena itu, hal ini karena sudah terlalu lama mau terjadi perang, maka doktrin-doktrin agama juga itu ikut berperan di dalamnya gitu. Bahwa orang Yahudi dan Islam itu selalu akan melakukan pertentangan gitu ya, konflik, baik itu konflik secara fisik maupun konflik secara kepercayaan, keyakinan gitu. Inilah yang tidak bisa kita hindari, bahwa ada sentimen-sentimen di masyarakat bagaimana mereka melihat konflik ini bukan hanya pada aspek teritorial kekuasaannya, atau tetapi ada juga aspek pada keagamaannya. Makanya tidak bisa memang dipisahkan, meskipun kalau kita melihat secara jernih memang ini adalah berbicara tentang wilayah kekuasaan ya, tanah Palestina, di mana orang-orang Palestina itu sudah mempunyai wilayah yang jelas, sedangkan Israel yang dulunya itu adalah wilayahnya kecil, lama-kelamaan mereka melakukan pencaplokan terhadap wilayah yang ada di Palestina. Tentu rakyat Palestina juga akan melakukan perlawanan apabila militer dari Israel melakukan penyerangan atau penganiayaan terhadap warga Palestina gitu. Itu yang disebut dengan namanya ius et bellum, di mana ada beberapa syarat sebuah negara melakukan perang. Kemudian kalau terjadi perang, maka di situ ada etikanya juga gitu. Ada yang disebut dengan ius in bello gitu, di mana negara itu tidak boleh melakukan penyerangan terhadap warga sipil. Ini kalau kita lihat data yang ada 137 warga Palestina, termasuk 36 anak-anak gitu. Ini anak-anak yang tewas banyak gitu. Sedangkan 920 orang cedera. Ini yang cedera 920 orang ini apakah militer, apakah warga sipil? Saya yakin dan percaya ini adalah kebanyakan warga sipil. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ya kebanyakan warga sipil yang menjadi korban dalam perang itu. Meskipun memang sudah ada etika-etika dalam perang. Ya, tapi selama ini Israel tidak pernah diadili tentang pelanggaran HAM yang mereka lakukan gitu.
inilah menjadi kejahatan dalam perang. Kadangkala orang yang lihai dalam memanfaatkan potensi korban itu mereka kadangkala tidak diadili di pengadilan internasional gitu. Ya, setidaknya ini dari berita yang ada yang menewaskan setidaknya 2 wanita termasuk 6 anak, sementara uh, mengubur beberapa lainnya di reruntuhan. Jadi luar biasa dampaknya gitu. Kemudian setelah tadi in below, maka ada satu teori lagi yang disebut dengan ius post bellum gitu. Ius post bellum itu adalah di mana sebuah negara-negara yang melakukan perang itu harus diakhiri dengan cara-cara damai gitu, dengan cara-cara yang baik agar tidak terjadi perang selanjutnya. Tentu di sini kalau kita lihat bahwa kedua negara Israel dan Palestina ini memang dalam sejarah perang dunia memang pasang surut, ada pada saat ada kadangkala terjadi ketegangan, kemudian terjadi perdamaian, gencatan senjata, kemudian timbul lagi ketegangan dan lain sebagainya. Dan ini ya orang memprediksi bisa jadi bisa sampai hari kiamat, akhir zaman mereka akan melakukan pertempuran. Dan ada beberapa yang memang berita yang yang ada di media sosial ya, bahwa tentara-tentara atau militer atau warga di Palestina itu menyerukan untuk dibantu dalam hal perang ini, terutama di Indonesia. Tentu ini harus secara bijak juga kita melihat atau mendengarkan berita ini. Yang pertama, bahwa warga Indonesia ini secara umum ya 99% itu pasti mendukung rakyat Palestina atau negara Palestina. Tapi cara mendukungnya itu ya banyak cara sebenarnya. Ada dengan menyumbangkan uang kita atau memberi doa kepada warga Palestina agar diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau hal-hal lain yang bisa meredam konflik yang ada. Kita menjadi negara non blok gitu ya, negara yang selalu terlibat dalam upaya meredam konflik di dunia internasional. Jadi Indonesia itu bukanlah negara yang berpihak pada salah satu negara yang sedang berperang, tapi Indonesia dalam sejarah perpolitikan dunia itu selalu menjadi bagian dalam upaya meredam konflik yang ada di negara-negara di internasional. Semoga kita berdoa dengan doa-doa dari kita muslimin maupun saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan, agar perdamaian dunia ini bisa tercapai dan bisa kita mendapatkan udara yang segar, kemerdekaan abadi bagi keadilan sosial di dunia gitu. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.